Media Vietnam. Sebut jumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pecahkan rekor. 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang menanti debut lawan Vietnam. Media Vietnam soroti Marcelino Ferdinand yang tampil makin sangar dan sebut. Jadi sinyal menakutkan semua rival Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia dari kami. Media Vietnam sebut jumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pecahkan rekor. Media Vietnam Soha.vn menyoroti pemanggilan 28 pemain Timnas Indonesia jelang menghadapi Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, mereka menyebut jumlah pemain naturalisasi yang dipanggil sudah mencapai rekor. Pelatih Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Vietnam. Terdapat 10 pemain naturalisasi di dalam daftar panggil tersebut. Sejumlah nama merupakan wajah lama seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Jordi Amat, Mark Klok, Rafael Struijk, dan Sandy Walsh. Sementara itu, terselip 4 pemain baru yakni Nathan Joy Aon, Ragnar Oratmangon, Tom Haye, dan Jay Idzes. Berkas naturalisasi Nathan, Ragnar, dan Tom baru saja disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis 7 Maret 2024 siang WIB. Mereka kini tinggal menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI dan menanti rampungnya surat perpindahan federasi. Ada kemungkinan pula Nathan, Ragnar, dan Tom belum akan tampil di laga melawan Vietnam. Namun, jauh-jauh hari, Soha sudah menyebut jumlah pemanggilan ini memecahkan rekor pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia. Tim Indonesia melengkapi daftar pemain untuk melawan Vietnam. Bintang naturalisasi mencapai rekor. Tulis judul artikel media tersebut, dikutip pada Jumat, 8/3/2024. Total jumlah pemain naturalisasi untuk melawan Timnas Vietnam mencapai 11 orang. Sebuah rekor, imbuh artikel tersebut. Media tersebut masih memasukkan Elkan Bagot ke dalam daftar pemain naturalisasi. Padahal, bek yang kini memperkuat Bristol Rovers FC itu sejatinya memilih kewarganegaraan, bukan menjalani proses naturalisasi seperti halnya Nathan, Haye, dan Ragnar. Akan tetapi, jumlah tersebut memang lebih banyak dibandingkan ketika Piala Asia 2023. Di turnamen tersebut, di mana Indonesia juga menghadapi Vietnam, hanya ada 7 pemain naturalisasi yang dipanggil. Laga Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam akan berlangsung 2 kali pada Maret ini. Skuad Garuda akan menjamu lawannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 21 Maret 2024. Lalu, The Golden Stars gantian menjadi tuan rumah pada 26 Maret. 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang menanti debut lawan Vietnam. Berikut 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang menanti debut lawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada sejumlah pemain yang sebetulnya sudah sangat lama menantikan kesempatan ini. Pelatih Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Vietnam. Terselip 4 nama pemain naturalisasi yang berpotensi menjalani debutnya di laga nanti. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini. 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang menanti debut lawan Vietnam. 1. Jay Idzes. Nama pemain Venezia ini sebetulnya sudah beredar sejak akhir 2023. Namun, proses naturalisasi Idzes baru rampung pada penghujung tahun. Awalnya, ia diplot untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kini, Idzes akan mendapat kesempatan tampil pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemampuannya bermain sebagai bek dan gelandang sekaligus sudah pasti sangat berguna. 2. Nathan Joy Aon, pemain yang tengah dipinjamkan ke SC Heerenveen, itu juga menanti kesempatan debutnya. Nathan punya peluang besar dimainkan lantaran salah satu pesaingnya, Shane Patinama,
dikabarkan akan absen. Pemain berdarah Belanda itu tengah mendapat momentum positif dengan torehan menit bermain di Heerenveen dan kini dipanggil Timnas Indonesia. Kesempatan ini jelas wajib dimanfaatkan oleh Nathan jika surat perpindahan federasi sudah kelar sebelum tenggat pendaftaran. 3. Tom Hay. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini akhirnya mendapat kesempatan tampil bersama Timnas Indonesia. Kehadiran Haye di lini tengah sebagai metronom pengatur tempo tentu sangat berharga. The Professor juga sudah menanti cukup lama akan kesempatan ini. Namun, ia juga mesti menunggu surat perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI yang diharapkan selesai sebelum 13 Maret 2024. 4. Ragnar Oratmangoen. Nama pemain satu ini sejatinya sudah beredar sejak 2021. Akan tetapi, proses naturalisasi Ragnar benar-benar baru diproses pada 2023. Pesepak bola yang kini memperkuat Fortuna Sittard. Itu merupakan tambahan bagus di lini serang lantaran bisa bermain sebagai winger dan penyerang sekaligus. Hanya saja, ia juga harus menanti rampungnya surat perpindahan federasi seperti Nathan dan Hai. Itu tadi 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang menanti debut lawan Timnas Vietnam. Media Vietnam soroti Marcelino Ferdinand yang tampil makin sangar dan sebut. Jadi sinyal menakutkan semua rival Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand jadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang kerap mencuri perhatian media luar. Baru-baru ini, penggawa KMSK Deinze itu mendapat sorotan dari salah satu media Vietnam, The Tao Duam Fortu Ton DVN. Media itu bahkan memberikan pujian atas penampilan apik Marcelino Ferdinand bersama skuad Garuda. Ex-penggawa Persebaya Surabaya itu dinilai menjadi salah satu pemain yang menjadi trigger yang sangat berbahaya dari Timnas Indonesia. Bukan seorang striker, namun Marcelino Ferdinand selalu menjadi trigger yang sangat berbahaya bagi tim Indonesia, tulis The Tao 2-Tabu.bvn. Kemampuannya beroperasi secara luas dan siap melakukan penetrasi ke area penalti membuat nama gelandang kelahiran 2004 ini patut diwaspadai seluruh lawan Indonesia, lanjut media tersebut. Marcelino Ferdinand jadi salah satu pemain Indonesia yang saat ini berkarier di luar negeri. Dia bermain untuk klub asal Belgia KMSK Deinze. Marcelino Ferdinand yang masih berusia muda pun disebut berpotensi menjadi salah satu gelandang papan atas Asia Tenggara. Berkarier di Liga Belgia, Marcelino Ferdinand sangat berpotensi menjadi gelandang tengah papan atas di Asia Tenggara, tulis The Tao Duam Fartersibio.pen. Pada kesempatan yang sama, mereka juga membahas penampilan Marcelino Ferdinand bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kemarin. Pemain 19 tahun itu dinilai menjadi salah satu pemain penting dalam kemenangan skuad Garuda atas Vietnam di fase grup. Pada laga melawan Timnas Vietnam di Piala Asia 2023, gelandang ini membuat lini tengah pelatih Trussier sangat kebingungan, tandas mereka.